Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusuf dan hari ini kita akan sama-sama bedah saham Dimas secara fundamental maupun secara teknikal. Apakah saham Dimas layak dibeli? Langsung aja kita ke layar monitor. Let's go. Oke, pertama-tama kita akan bahas secara teknikal terlebih dahulu, di mana saya sempat bilang di banyak video di nabung saham, kita harus nabung saham di saham yang uptrend. Bagaimana cara melihatnya yaitu apabila saham tersebut ada di atas moving average 200 time frame daily maupun weekly, itu adalah saham yang sedang uptrend. Nah, kita lihat sama-sama untuk saham Dimas ini. Secara time frame weekly, dia sebenarnya sedang di atas moving average 200 ya. Tapi, apabila kita ke time frame daily, ya, time frame daily kalian bisa lihat, garis warna orange ini adalah moving average 200. Dan sekarang dia sedang di bawah moving average 200. Jadi, secara weekly bagus, secara daily, time frame daily kurang begitu bagus. Ya, ini secara technical analysis. Nah, kalau mau beli di harga berapa? Menurut saya ini adalah sebuah support sekitar harga 212-an ya. Kita bisa lihat sekali di sini ya, 2 kali di sini, dan 3 kali di sini. Ini artinya adalah sebuah support yang cukup kuat menurut saya ya. Nah, tapi ada berita buruknya juga walaupun itu sebuah yang support yang kuat. Kenapa? Karena saya melihat ya, di Dimas ini ada sebuah pola, yaitu namanya pola head and shoulders. Ya, dan tentu 212 ini ya, ini adalah area untuk neckline-nya. Nah, apabila ini jebol, apabila 212 jebol, ya, maka harganya ya, harga Dimas itu kurang lebih akan ke area sekitar 166 ya, akan ke support berikutnya di daerah sini. Tapi ya, support terdekat sekarang 212, support berikutnya di 190-an, support berikutnya baru di 166. Oke, ini secara teknikal. Sekarang kita ke Dimas ya. Dimas, kita pertama-tama lihat dulu laporan keuangan secara cepat aja ya, secara dia punya angka-angka saja. Di kuartal pertama 2021 ya, dia udah keluar laporan keuangan yang pertama. Saya cukup salut karena Dimas ini cukup on time merilis laporan keuangannya dia, karena banyak banget perusahaan yang belum merilis ya laporan keuangan di kuartal pertama 2021. Dan dia kalian bisa lihat ya, ini di kuartal pertama aja cukup bagus, sudah net profit 271 miliar. Nilai plus banget ya, nilai plus banget. Ya, berikutnya kita akan ke beberapa rasio keuangan ya. Ini per dia sekarang lagi murah banget. Per dia itu baru 6,78 dan PBV dia itu cuma 1,83. Dimana kita tahu ada sebuah konsep dari Benjamin Graham, apabila per dikalikan PBV lebih kecil daripada 22,5, itu maka adalah saham yang under value. Maka kita hitung 6,78 dikali 1, berapa tadi? PBV-nya 1,83. Maka totalnya hanya 12,4. Artinya itu di bawah 22,5. Artinya secara kasat mata kita bisa lihat Dimas ini adalah sebuah saham yang sedang under value sekali. Berikutnya di website Stockbit, apabila kalian menggunakan Stockbit Pro, ini ada sebuah metode juga, metode valuasi. Kita bisa lihat apakah Dimas sekarang ini under value atau tidak. Kalian bisa lihat harga wajarnya Dimas itu sebenarnya di angka 432%. MOS-nya atau margin of safety-nya itu 96%. Sangat besar sekali ya. Ya, ini hanya kita lihat secara valuasi. Jadi valuasi sekarang Dimas ini sangat-sangat murah, bukan murah lagi, sangat-sangat murah. Jarang sekali kita menemukan seperti ini. Ya, kita udah menemukan hal yang baik di Dimas. Berikutnya kita lihat lagi. Ini perusahaan yang tanpa hutang, ya. Kita jarang banget
lihat ya perusahaan yang tanpa hutang. Seperti Sido muncul tanpa hutang. Ini lagi menemukan saham Dimas yang tanpa hutang. Ya. Dia punya cash pada kuartal pertama 2020 1,3 triliun dan tidak punya hutang, ya, tidak punya hutang. Dia hanya punya kewajiban 804 miliar dan itu pun dia bisa bayar cash secara lunas kapanpun dia mau ya. Dan tentu ini yang biasa liabilitas adalah hutang usaha, ya, hutang ke supplier dia gitu ya. Dan dia punya aset sekarang itu 6,6 triliun ya, 6,6 triliun. Oke, itu ada hal-hal yang bagus. Berikutnya kita lihat lagi di sini ya. Cash from operation, artinya dia punya operating cash flow yang positif. Artinya apa? Uang dari hasil penjualan tanah dia atau rumah itu dapat masuk ke rekening dia. Masuk ke rekening dia itu adalah hal yang positif lagi. Berikutnya mungkin yang sedikit kurang bagus itu adalah Dimas. Dividennya tahun ini lebih kecil daripada tahun-tahun berikutnya. Kalau mau saya berita buruk yang satu-satunya itu yang kurang bagus adalah itu, ya. Saya udah pegang Dimas dari tahun lalu, ya, dan saya berharap dividennya bisa tinggi, cuman tahun ini rendah. Ya nggak apa-apa, karena saya berharap saya masih bisa dapat capital gain-nya daripada Dimas ini ya. Oke. Dan kita bisa lihat lagi beberapa rasio keuangan. Kita bisa lihat ya. Dia punya ROA dan ROE-nya ini cukup tinggi di atas 20% dan kita bisa lihat ini jarang sekali yaitu net profit margin-nya di atas 50%. Sangat tinggi sekali menurut saya. Dan rada nggak fair kalau kita nggak bandingkan ya. Kalau kita nggak ada perbandingan ngomong dia bagus tidak fair. Maka kita akan membandingkan dia dengan si tetangganya dia. Kita akan membandingkan dengan tetangga dia menggunakan fitur perbandingan. Nah, di comparison di sebelah sini kita akan membandingkan dengan yang sama sektor dan sama industri. Kenapa? Karena kebetulan Dimas ini dia sebenarnya bukan jual rumah biasa, cenderung lebih jual ke tanah-tanah komersial industri. Jadi kita mungkin harus bandingkan dengan Hija atau mungkin harus bandingkan dengan BES. Ya, jadi kita akan masukkan juga BES di sini. Ya, BES di sini. Jadi ini yang apple to apple menurut saya, Hija dan BES. Berikutnya saya akan masukkan yang mungkin kurang begitu apple ya, cuman masih sama-sama di industri properti. Ya, saya akan masukkan contohnya misalkan Summarecon. Saya akan masukkan misalkan contohnya BSDE. Dan mungkin saya akan masukkan terakhir P1 ya. Ini adalah saham properti yang bagus-bagus menurut saya. Oke, kita lihat dulu ya secara pair. Pair makin rendah asalkan tidak minus, artinya makin bagus. Kita bisa lihat ya. Rata-rata industri dan sektor itu di 13,1. Sedangkan Dimas paling rendah 9,79. Hija dan BES, kenapa pairnya bisa minus? Karena laporan keuangannya net profitnya minus. Ya, sedangkan kita bisa lihat SMRA tinggi sekali pairnya, P1 juga tinggi sekali. Artinya valuasi sekarang untuk SMRA itu udah mahal sekali, P1 juga udah mahal sekali. BSDE cenderung setara dengan Dimas untuk pairnya. Jadi Dimas dan PSDE masih oke. Berikutnya kita lihat adalah PBV-nya, price to book value-nya kita bisa lihat ya. Rata-rata memang sekarang karena lagi turun ya, harga cenderung lagi turun, itu rata-rata di 0,85 kali PBV-nya. Nah, Dimas ya dia cukup rendah ya, di 1,83 ya. Hija juga, BES juga rendah ya. Summarecon ini yang paling mahal, udah pairnya tinggi, PBV juga tinggi. Jadi secara valuasi kita bisa lihat ya Summarecon itu udah paling tidak worth it untuk kita investasikan ya. Berikutnya secara urutan mungkin BSDE dengan Dimas yang menurut saya paling worth it untuk kita analisa. Cuma hari ini kita analisanya adalah Dimas. Berikutnya kita lihat net profit margin. Perusahaan apa yang bisa menghasilkan net profit yang tinggi, kita bisa lihat. Di antara yang lain, Dimas adalah paling unggul 51%. Hija minus 13%, BES minus 151%, Summarecon cuma profit sekitar 3%, BSDE lagi-lagi
hampir mengejar Dimas di 35%. Jadi dua perusahaan ini yang cukup oke. Berikutnya kita lihat adalah ROA atau ROE-nya. Nah, dua ini adalah apabila makin tinggi, makin bagus. Kita bisa lihat ya. Rata-rata industri atau sektor itu cuma sekitar 1% atau 3%. Dimas itu kalian bisa lihat unggul sendiri 24%, 27%, yang lainnya di bawah 10%. Kita bisa lihat di sini ya Dimas itu paling unggul lagi-lagi. Ya, berikutnya kita ingin lihat adalah debt-nya ya. DER-nya, debt to equity ratio, artinya hutang banknya seperti apa. Saya tadi bilang sempat bahas Dimas tidak punya hutang bank. Wow, luar biasa ya. Kija ya sebenarnya di bawah 1 itu bagus. Di bawah 1 bagus ya. Kija masih oke, BES masih oke. Lagi-lagi Summarecon udah paling mahal, net profitnya paling kecil ya. Berikutnya Summarecon ini juga hutangnya paling besar. Jadi sebenarnya yang tidak worth it lagi-lagi Summarecon ya, Summarecon. Nah, yang paling bagus juga bisa kita lihat ya, Dimas dan BSDE. Oke, Dimas tidak punya hutang, BSDE hutangnya kecil. Nah, berikutnya kita lihat ya, yang rajin bagi dividen. Yang rajin bagi dividen itu adalah Dimas. Dimas selama 5 tahun terakhir itu rutin bagi dividen. Tapi sayangnya walaupun rutin ya, di 2021 saya berharap dividen tinggi, tapi kecil. Tapi apabila kalian nggak punya perbandingan, lihat tuh. Perusahaan yang lain lebih pelit lagi, tidak bagi dividen ya. Terakhir Kija itu 2017, BES 2019, Summarecon 2019. BSDE walaupun dia murah, dia bagi dividennya 2017. Udah sekitar berapa tahun yang lalu tuh? 4-5 tahun yang lalu ya. Jadi pelit. Ya, Dimas ini udah paling worth it lah, paling worth it. Nah, di sini saya bukan merekomendasikan saham Dimas ya, tapi saya akan menunjukkan kalau saya sudah punya saham Dimas walaupun porsinya tidak besar ya. Saya sudah punya 130 lot di sini dan rata-rata pembelian saya itu ada di Rp235. Dan kita bisa lihat harga Dimas sekarang itu di Rp220. Saya sudah invest total sekitar 3 juta rupiah di Dimas dan sekarang value-nya hanya sekitar 2.800-an. Itu minus sekitar 7%. Cukup besar minus saya di Dimas, tapi saya percaya ini waktunya justru saatnya kita borong saham Dimas ya, saham Dimas. Dan saya akan tunjukkan lagi, saya sedang mengantri pembelian Dimas ya di transaksi, di auto order. Kalian bisa lihat ini saya lagi ngantri harga 214 ya saham Dimas untuk beli 50 lot. Antrian saya ini dari tanggal 7 Juni sampai tanggal 30 Juni 2021. Saya berharap saya bisa beli saham Dimas di harga rendah, yaitu di area supportnya tadi 214-an ya. Oke. Dan sekarang kita lagi-lagi ke sebelah sini ya, kita lihat ya hutang perusahaan lainnya ya. Ini hutang jangka pendek Kija 28 miliar, BES 219 miliar, dan Summarecon 4,2 triliun. Ya, hutang jangka pendeknya, hutang jangka panjangnya 5,1 triliun. Ya, BSDE sementara hutang jangka pendeknya dikit, tapi hutang jangka panjangnya sebenarnya cukup banyak 11,8 triliun. Jadi ya enak ya. Kita kalau beli itu beli perusahaan yang cenderung ya, kalau nggak punya hutang atau hutangnya kecil tuh kita cenderungnya nyenyak. Nggak mungkin bangkrut gitu ya, karena nggak punya hutang. Jangan sampai seperti Sril sekarang lagi digugat ya PKPU karena tidak sanggup bayar bunga, tidak sanggup bayar pokok hutangnya gitu ya. Tapi kalau kita beli saham Dimas, tidak takut untuk disuspend. Kenapa? Karena tidak punya hutang bank. Nggak akan dituntut oleh siapapun. Aman ya perusahaan seperti ini. Oke, dan kita akan ke finansial sebentar. Saya akan ajak kalian ke kuartal pertama 2021 sampai 5 tahun belakang. Kita bisa lihat ya, pendapatannya ini bisa dibilang adalah tertinggi dari tahun 2017 ya. Sebelumnya kuartal pertama itu hanya sekitar 200 miliar, 12 miliar, 6 miliar, 108 miliar, tapi naik menjadi 534 miliar. Yang nggak heran kalau misalkan net profitnya juga itu tertinggi semenjak kuartal pertama 2017. Jadi ini kita bisa lihat memang lagi bagus-bagusnya Dimas. Jadi menurut saya waktunya beli ya, bukan waktunya wait and see. Sayang banget kalau kita melepaskan kesempatan ini. Kalau kita bisa dapat harga di bawah, ya makin lama makin bagus. Dan kita pengen lihat Dimas dulu ini sebenarnya pernah di harga berapa sih? Ya. Saya akan ke sini.
Di kuartal pertama 2017, kita bisa lihat ya, net profit dia itu juga tinggi. Net profit dia di 123, di 2016 ya. 2016 dia sempat juga di 272 miliar. Dengan pendapatan 588 miliar. Jadi kalau kita mau bandingkan, kita harus bandingkan dengan 2016. 2016 harga dia berapa? Nah, kita bisa lihat ini harga 2016 di kuartal pertama itu kurang lebih di harga sekarang ya sekitar 200-an nih. 204 ya, 200-an. Nah, itulah harga sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi kita sebenarnya beli di emas itu di harga 5 tahun yang lalu, dan kita bisa lihat justru pada mungkin di 2019 kita lihat ya. Ini kan di pertengahan ya, kuartal kedua, kuartal ketiga 2019. Kita ingin lihat kuartal kedua, kuartal ketiga 2019. Ya, 2019 sebenarnya waktu itu ya, dengan sekarang kita bisa lihat ya, untungnya sebenarnya sama loh. Untungnya sekitar 1,3 triliun dalam jangka waktu 1 tahun ya. Salesnya juga sama. Jadi sebenarnya apabila kita bandingkan dengan 2019, harga sekarang 2021 ini adalah harga yang cukup murah apabila dibandingkan dengan performance-nya tahun 2019 ya. Nah, jadi menurut saya Dimas ini cukup murah. Nah, jadi saya sudah sharing mengenai bagaimana analisa fundamentalnya, bagaimana saham secara teknikalnya ya. Tentu punya kekurangan dan kelebihan. Jadi kalian ini harus menganalisa kembali apakah Dimas ini untuk cocok kalian tradingkan atau kalian investasikan secara jangka panjang atau secara jangka pendek. Kalian juga bisa lihat antrian saya di Ajab Sekuritas untuk nabung saham di bulan Juni ini ya. Nah, apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru, kalian langsung yang pertama akan ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.